khilafah yang dibangun oleh ulama atau pengertian ulama dengan Hizbut Tahrir. Berbicara tentang khilafah atau berbicara tentang narasi khilafah sejatinya berbicara tentang sistem pemerintahan. Terkadang di Al-Quran memuji model kerajaan seperti Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lalu kerajaan Daud alaihi salatu wassalam. Lalu ada kerajaan Zulkarnain atau Alexander the Great. Bahkan di zaman Nabi SAW juga demikian. Nabi tidak langsung menyuruh Abu Bakar, tetapi Abu Bakar menunjuk langsung kepada Umar. Demikian kepada Utsman, ya, agar membentuk tim 6. Lalu para sahabat, artinya tidak ada yang baku di dalam Islam, di dalam mengelola sebuah negara. Semua pilihan ada, bisa saja. Boleh dinamakan daulah, bisa dinamakan imaratul mu'minin, ya kan, atau imaratul islamiyah, atau juga bisa disebut sebagai khilafah atau imamah. Atau kalau dalam zaman modern saat ini biasa kita sebut sebagai republik. Apakah republik Islam, apakah republik yang lainnya. Tetapi sejatinya isu khilafah sering, ya, ada semacam konflik interest. Ada ketidakjujuran masalah ilmu, adanya pemalsuan, adanya kedustaan, penipuan bagi orang-orang awam, dan yang lebih parah lagi adalah berbau propaganda daripada kajian ilmiah apa adanya. Banyak aktivis pro khilafah yang berusaha menciptakan citra bahwa khilafah bentukannya itu adalah sama dengan khilafah Ahlus Sunnah, ya, dengan mengutip penjelasan-penjelasan para fuqaha terkait dengan masalah khilafah dalam bab-bab fikih yang lainnya. Hukum menegakkan khilafah, urgensinya khilafah, fungsi khilafah, dan seterusnya dan semisalnya. Lalu dengan sejumlah kesamaan tersebut, lalu membuat sebuah kesimpulan besar, ya, bahwa khilafahnya, ya, sama dengan khilafah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh para ulama tentang definisi dan takrif tentang khilafah itu sendiri. Ya, ini adalah generalisasi yang terburu-buru. Dan saya mengutip perkataan Ustadz Mu'affa, ya, seorang ulama muda, ya, yang menurut saya sering mengambil beberapa pendapatnya bahwasanya konsepsi tentang pro khilafah saat ini kebanyakan beririsan dengan khilafah Ahlus Sunnah. Ya, apakah itu sama persis? Secara umum tetap akan beda pada hal-hal yang vital, bahkan dalam hal-hal yang rawan. Masalahnya mereka sering menyandingkan, ya, menyamakan bahwa dirinya itu adalah khilafah Islam. Ya, barang siapa yang menyelisihinya berarti menyelisih Islam itu sendiri. Ya, bahkan mereka menaikkan bendera wala wal bara, menaikkan bendera loyalitas dan anti loyalitas kepada mukhalifnya, kepada orang-orang yang tidak setuju dengan konsepsi khilafah yang dia gaung-gaungkannya. Akhirnya mereka terjebak kepada pendapat-pendapat yang sifatnya ta'assub, fanatisme, ya, bahwa kalau tidak bersama kami, bergabung dengan jamaah kami, bersama khilafah kami, maka kalian Islamnya tidak benar. Kami tidak akan memberikan loyalitas kepada Anda, dan kami barok kepada Anda. Kami berlepas diri kepada Anda. Tidak begitu. Ini adalah bentuk penyimpangan-penyimpangan. Sebagai contoh, ya, kita lihat bagaimana khilafah yang dibangun oleh Hizbut Tahrir dan juga khilafah yang dibangun oleh Al-Baghdadi atau yang disebut dengan Islamic State yang ada di Suriah dan di Irak. Ya, mereka memberikan sebuah gambaran bahwasanya konsepsi khilafah sesungguhnya, ya, masuk kepada konsepsi seperti golongan Ahlul Bid'ah, atau seharusnya banyak dibangun oleh konsepsi yang syad, yang sifatnya meragukan, yang harus dibuang dan tidak boleh ditoleh lagi dan diambil lagi. Pertama, menurut Ustadz Mu'affa dikatakan di situ bahwa syarat Quraisy, ya, di sini akan terjadi perbedaan. Apakah pemimpin itu harus Quraisy atau tidak? Saya tidak akan terjebak kepada masalah perbedaan ini, gitu. Tapi yang kedua cukup menarik menurut saya. Yang kedua adalah bakuisasi sistem khilafah. Ya, Hizbut Tahrir, ya, dan bahkan juga ISIS berpendapat bahwa khilafah itu adalah sistem pemerintahan yang bersifat baku. Sudah jelas organ-organnya, wajib mengikuti struktur yang sudah dirumuskan oleh Hizbut Tahrir dan ISIS. Ya. Adanya muawin tahwid,
ya, Tawid, ya, Tahwid, ya, Muawin, Tahwid, Gulat, ya, Amirul Jihad, Qudot, Jihaz, dan lain-lainnya. Ya. Nah, ini adalah menurut beliau, ya, Ustaz Muhammad, ini ada pendapat yang bid'ah yang sengaja diciptakan oleh kelompok-kelompok semacam Hizbut Tahrir dan juga ISIS. Tidak pernah ada seorang ulama pun yang membakukan khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan. Mereka membincangkan hukum mengangkat khilafah, syarat-syarat kepemimpinan dan lain-lain, tapi tidak pernah membincangkan khilafah itu sebagai sistem pemerintahan. Ya, ulama yang sangat serius mengupas hukum-hukum pemerintahan seperti Al-Marwadi sekalipun, dalam kitab beliau yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah, ya, beliau tidak pernah membakukan sistem khilafah. Malah banyak fokus kriteria kepada kepemimpinan tersebut. Pemimpin tersebut disebut khilafah tersebut. Organ-organ pemerintahan yang lain dibahas dalam kapasitas teknis, ya, yang hukumnya mubah, bukan wajib sebagaimana doktrin para pengklaim pejuang khilafah saat ini. Ya, yang ketiga, ya, bombatisasi tentang khilafah. Ya. Bahkan kelompok-kelompok semacam ISIS, ya, itu membesar-besarkan, ya, melebaikan, ya, menaikkan ke taraf seakan-akan orang Muslim pasti masuk neraka jika tidak bicara tentang masalah khilafah, bila dia tidak memperjuangkan masalah khilafah. Dan ini bukanlah sikap Ahlus Sunnah. Tidak ada seorang ulama Ahlus Sunnah pun, ya, yang membombatiskan, ya, tentang khilafah. Mereka menempatkan isu khilafah secara profesional, sangat adil, dan tentu berbasiskan dengan ilmu. Dan bahkan ketika Utsmaniyah runtuh sekalipun, ya, sebagai contoh ulama-ulama Al-Azhar dan berbagai ulama-ulama yang lainnya berusaha menegakkan kembali dengan membuat sebuah muktamar, ya. Tetapi kemudian mereka melihat adanya ajizun, ya. Ajizun itu semacam melihat sebuah ketidakmampuan, ya. Lalu ketidakmampuan, ya, adanya kesulitan dan tantangan yang tidak sanggup diatasi, maka mereka berhenti membicarakannya. Tidak membuat muktamar setiap tahun, apalagi menghabiskan umur, ya, sebagaimana yang kita lihat, ya, orang yang terus mengkampanyekan tentang isu-isu khilafah. Ya. Lalu kita juga lihat bagaimana Imam Nawawi, ya, saat membahas tentang imamah, beliau menjelaskan dengan jujur hukumnya, ya. Tetapi saat Abbasiyah runtuh di saat zaman beliau, tidak pernah satu huruf pun, ya, sebagaimana pejuang khilafah hari ini, ya, Imam Nawawi membicarakan tentang masalah khilafah, ya. Andai Imam Nawawi waktunya habis untuk khilafah, pastilah tidak akan muncul karya-karya beliau yang begitu bermanfaat sepanjang masa sampai hari ini. Ya, seperti kitab-kitabnya yaitu Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Al-Arba'in, Al-Majmu', Raudatul Thalibin, dan lain-lain sebagainya. Ya. Maka, ya, berbicara tentang membombatiskan tentang masalah khilafah bukan saja berbahaya bagi si awam, tapi juga merusak potensi orang-orang yang cerdas, ya, yang berguna bagi umat, yang seharusnya dia bisa berguna bagi umat, ya. Karena beranjak dari seputar wajibnya khilafah dan haramnya demokrasi, mereka mengkampanyekan seperti itu. Bahkan di saat umat Islam sedang berjuang, ya, mencari seorang pemimpin, mereka justru mengharamkan demokrasi, menjelek-jelekkan bahwa hasil dari demokrasi tetap saja buruk, ya, tidak pantas untuk diambil ilmunya, tidak bisa diambil manfaatnya dan faidahnya. Dan ini terjadi, ya. Sehingga ini yang ketiga. Yang keempat, lalu membesarkan tentang isu khilafah. Sudah kita ketahui bahwasanya gerakan-gerakan semacam pejuang-pejuang khilafah ini, ya, seperti Al-Baghdadi, ya, ISIS, kemudian ada Hizbut Tahrir dan sebagainya, sampai hari ini sangat berambisi untuk membesarkan isu masalah khilafah ini. Mereka mentargetkan bahwa khilafah harus dibicarakan semua orang, dibicarakan oleh semua ulama, ya, intelektual maupun rakyat jelata, petani maupun para pejabat. Mereka merasa bahwa tindakan mereka benar, bijaksana, ya, bentuk sebagai perjuangan untuk memenangkan Islam. Dan itu adalah sebuah kesalahan, ya. Membesarkan isu khilafah adalah salah satu contoh kesalahan terbesar Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok semacam ISIS. Sehingga mereka membesarkan tentang isu khilafah dengan tidak cerdas,
maka akhirnya banyak hari ini umat yang salah paham tentang masalah khilafah. Lihatlah betapa banyak orang Islam itu sendiri akhirnya menjadi alergi terhadap khilafah, karena khilafah yang diperjuangkan begitu berdarah-darah, khilafah yang diperjuangkan ya begitu kejamnya, memotong leher manusia, membantai kaum muslimin, ya memerangi orang-orang yang tidak bersalah, bahkan mereka mengkafirkan para mujahidin yang lain yang tidak sependapat dengan mereka. Ini sangat luar biasa, sehingga kita menjadi trauma untuk bicara tentang masalah khilafah. Bukankah ini menjadi tambahan beban bagi para dai-dai ya di luar daripada kelompok-kelompok ini? Ya benar, ya menambahkan pekerjaan saja. Jadi semacam menjadi troublemaker, ya bukan menjadi solusi bagi umat hari ini. Bahkan umat cenderung alergi tentang bicara tentang khilafah saat ini.